Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Vita. Nah, pada video kali ini Vita akan membahas tentang localization. Di mana localization itu sendiri adalah pelokalan bahasa. Nah, di Android sini Android itu berjalan di banyak perangkat dan wilayah. Untuk menjangkau sebagian besar pengguna, aplikasi harus menangani teks, file audio, angka, mata uang, dan grafik sesuai dengan lokal tempat aplikasi yang digunakan. Jadi di sini kita akan menggunakan di mana kita akan menyesuaikan pengalokasian atau peradaptasian bahasa. Dimana ketika Android kita digunakan oleh wilayah dengan berbahasa Inggris, maka si Android itu bisa mengubah bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Demikian juga sebaliknya atau dengan beberapa bahasa lainnya. Di sini saya sudah membuat projectnya. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke bagian awal, yaitu ke values-nya. Di sini kita menggunakan string. Nah, untuk bahasa pertama di default di aplikasi yang akan kita buat ini, yaitu defaultnya itu adalah bahasa Inggris. Dimana untuk string nama yang pertama itu ini untuk nama aplikasinya sesuai dengan nama aplikasi kita. Yang untuk string nama hello world itu adalah mekanisme format string yang secara dinamis. Nah, untuk bagian yang %1 $s itu adalah untuk parameter dinamis pertama yang bernilai atau bertipekan string. Lalu yang kedua itu parameter dinamis yang bernilai atau bertipe integer. Nah, untuk yang ketiga ini bernilai tipenya string juga. Lalu untuk yang string name good morning itu untuk menunjukkan bahwa field name berisi nama dari resource identifier nama yang akan dialokasikan. Nah, untuk nilai good morning ini sendiri harus berada di sebuah teks atau di semua berkas string di semua target bahasa. Lalu untuk sintak yang ini adalah untuk nilai jamak yang akan digunakan dalam sebuah aplikasi. Nah, setiap bahasa itu memiliki ketentuannya sendiri. Misal, di dalam bahasa Inggris, jika kita yang pertama itu song, lalu yang kedua itu songs, artinya dia jamak dari kata song itu sendiri. Lalu untuk sintak yang kedua ini menggunakan XLIFF, di mana kepanjangannya itu adalah CML Localization Interchange File Format. Nah, format ini nih untuk menentukan teks mana yang akan diterjemahkan. Lalu ini untuk string name. Selanjutnya, setelah kita buat sintak di string yang pertama seperti ini, kita buat lagi dengan kode yang sama di beberapa string yang ingin kita buat. Misalkan kita ingin membuat 3 bahasa. Yang pertama itu ada bahasa Perancis, ada bahasa Spanyol, dan di sini kita langsung buat aja satu bahasa lagi, yaitu bahasa Indonesia. Pertama kita klik new, lalu kita pilih file resource. Di sini langsung kita buat dengan nama yang sama, strings. Lalu di sini kita pilih lokal. Di sini kita pilih untuk bahasanya itu Indonesia. Nah, langsung kita klik OK. Nah, untuk di sini langsung saja kita kopas dari yang pertama tadi. Kita kopas. Lalu kita salin ke sini. Nah, untuk yang hello world-nya di sini kita ganti menjadi hello dunia.
Lalu untuk di sini you have, kamu memiliki Mas ini artinya cubitan dari atau untuk good morning di sini selamat pagi. Itu kemudian selamat pagi. Lalu untuk sini song fun itu artinya lagu didahulukan. Sini untuk bahasa Indonesia untuk jamaknya itu mungkin lagu-lagu ditemukan. Lalu ini tetap sama dan ini kita ganti change language. Ubah pengaturan bahasa pengatur. Nah, ketika kita sudah membuat 3 bahasa, yaitu ada bahasa Indonesia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, langsung di sini kita buat untuk bagian di sini kita buat package baru, yaitu package menu. Caranya tinggal kita reset, kita new, lalu kita Android research directory. Sini langsung saja kita buat menu, lalu kita oke kan. Karena sini saya sudah membuat, langsung saja di sini kita buat lagi main menu. Sama kita buat main research. Lalu kita tulis di sini main underscore menu. Lalu di main menu itu kita menggunakan untuk di sini masih default bahasa Inggris tadi. Jadi di sini untuk title-nya masih change language setting. Dimana nanti akan tampil satu menu, yaitu menu untuk mengganti bahasanya. Di sini kita langsung masuk ke activity main-nya. Di sini saya menggunakan linear layout untuk halamannya dengan orientation-nya vertikal, lalu padding-nya 16 pixel. Lalu text view-nya di sini ada 4. Yang pertama itu untuk ID-nya itu untuk text view morning, lalu yang kedua ada text view hello, lalu text view untuk plural, lalu untuk XELF-nya. Lalu setelah kita buat activity main, langsung kita masuk ke main activity, ke Java-nya. Pertama yang harus kita lakukan itu kita harus mendeklarasikan si text view-nya terlebih dahulu. Di sini ada 3 text view yang tadi kita buat, yaitu ada TF hello, plural, dan XLEFF. Lalu di sini kita create find by ID. Pertama TF hello itu di find view by ID r.id.tp hello dan seterusnya. Lalu di sini untuk integer pack count-nya ini maksudnya kita bisa memilih lebih dari 3 bahasa. Karena kita tadi menginputkan 3 bahasa, kita bisa memilih lebih dari 3 bahasa. Di sini string hello, string.format, dan ditutup dengan set text hello. Lalu untuk yang di sini maksudnya untuk sintaks yang di sini saya menggunakan get quantity string. Di sini untuk menampilkan yang sesuai dengan jumlah yang diberikan. Di sini saya menggunakan jumlah untuk song count-nya, untuk musik yang akan lagu yang akan ditemukan itu ada 5 buah permisalan. Jadi di sini saya buat 5 atau bisa kita buat 7 juga tidak apa-apa. Di sini menggunakan get quantity string, dimana number of song-nya itu available, terserah mau kita buat berapa. Lalu di sini kita tutup dengan text XDFF set text. Di sini visit us at application.
compact. Di sini untuk tampilan ketika kita baru membuka aplikasinya. Lalu di sini untuk tindakan aksinya, yang pertama itu untuk aksi menunya, untuk menampilkan menu kita menggunakan get menu inflator, lalu ke r.menu.main menu ke menunya. Untuk yang keduanya itu untuk mengeset atau membuat aksi ketika kita mengklik si item yang ada di menu tadi, dimana ketika kita klik item tersebut itu akan berpindah ke halaman bahasa yang ada di perangkat Android kita. Di sini untuk kodenya itu ada intent, mintent, new intent, setting, action, local setting. Lalu diakhiri dengan start activity, di mana nanti si intentnya ini akan berfungsi. Lalu kita fitur super on option item selected item. Ketika kita sudah membuat semuanya, langsung saja kita runkan aplikasinya. Di sini langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, untuk tampilan awal aplikasinya kita menggunakan default bahasanya bahasa Inggris, maka akan menampilkan bahasa di teksnya ini yaitu bahasa Inggris. Lalu ketika kita ingin mengubah bahasanya, kita langsung klik di atas ini, lalu ada button, lalu ada menu change language setting, di mana menu ini akan mengarahkan kita ke settingan bahasa yang ada di Android masing-masing. Nah, di sini permisalan saya ingin merubah ke bahasa Prancis. Lalu di sini akan berganti teksnya menggunakan bahasa Prancis. Di sini kita coba ingin menggunakan bahasa Indonesia, maka akan langsung otomatis terganti ke Indonesia. Tetapi ketika kita menggunakan bahasa di luar yang setelah kita setting tadi, misalkan bahasa Italia, maka di sini akan langsung ke default yang bahasa Inggris tadi, karena untuk di settingan program ini kita hanya menggunakan 3 bahasa aja. Nah, mungkin sekian penjelasan localization dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kita mohon maaf. Jangan lupa untuk menonton video sebelum dan sesudahnya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.